hanya berketinggian 2211 mdpl. Lokasinya paling dekat dengan ibu kota, namun tidak menjadikannya gunung favorit untuk didaki puncaknya, meski sangat populer sebagai gunung dengan ratusan destinasi wisata di dalamnya. Kepopulerannya tak sebanding dengan tetangganya Gede Pangrango yang mendapat predikat taman nasional dengan gunung yang paling banyak didaki di Indonesia. Meski begitu, gunung ini memberi warna dan cerita yang mungkin tak masuk logika untuk gunung semungil ini. Bayangkan saja, untuk gunung yang hanya berketinggian 2000-an mdpl, cerita kelam beberapa pesawat terbang komersil dan latih pernah kandas di gunung ini. Belum lagi cerita-cerita dan mitos-mitos tak masuk logika selalu jadi bahan perguncingan. Tak heran sampai ada yang menyebut bahwa gunung ini adalah gunung yang paling angker di tanah Jawa, khususnya di Jawa bagian barat. Jika tidak mengalami hal mistis, pendaki yang pernah sampai puncak selalu membawa cerita bahwa gunung ini sama sekali bukan gunung yang patut diremehkan meski hanya berketinggian 2211 mdpl. Beratnya trek tanjakan, rimbunnya hutan, serta percabangan jalur yang sering membuat pendaki tersesat menjadi cerita dan bumbu tersendiri dari gunung ini. Ini adalah petualanganku untuk mencapai Puncak Manik. Puncak tertinggi 2211 mdpl, gunung yang dilabeli gunung angker di Jawa Barat, dan semoga saya turun membawa cerita bahwa gunung ini layak untuk didaki. Terutama bagi para pendaki di Jakarta dan sekitarnya yang telah jauh-jauh keliling Indonesia untuk mendaki gunung, sedang di sini ada gunung yang paling dekat dengan ibu kota tapi malah terlupa. Inilah Gunung Salak, gunung penuh gejolak, dalam diam membuat pendaki terkoyak. Hai para imaji, kembali berpetualang imajinasi bersama saya Imaji Tommy. Jika kalian bahagia silakan subscribe channel saya. Jika belum bahagia nggak di subscribe juga nggak apa-apa, karena di sini saya hanya ingin berbagi cerita dengan kalian. Di petualangan kali ini saya akan mendaki Gunung Salak. Gunung yang tak terlalu tinggi namun jarang didaki, serta katanya angker dengan mistis yang selalu menyelimuti. Karena Gunung Salak ini spesial, cerita langsung saya awali dari pos 4 ya, yaitu pos tempat saya ngecamp sebelum melakukan summit attack ke Puncak Manik, puncak tertinggi Gunung Salak. Semalam tuh kita baru nyampe pos 4 sekitar setengah 7 lewat. Kita baru nyampe pos 4 dan kondisinya juga jalanan sangat susah dilalui, terjal, terus hujan deras, sama jalurnya itu jadi kayak sungai gitu. Sebenarnya kita pengen lanjut itu, kalaupun tidak hujan kayak begitu kita pengen lanjut sampai ke puncak, karena di video yang gue lihat itu dari pos 4 ke puncak itu sebenarnya nggak jauh, tapi emang terjal, curam banget ya, karena memang kondisinya semalam tuh hujan seperti itu, terus kondisi juga kedinginan banget. Jadi ya udahlah, kita ketemu pos 4 sekitar setengah 7 lah, setengah 7 lewat, kondisi juga udah gelap banget. Ya udah akhirnya kita ngecamp di situ. Dan kita juga di pos 4 ini tempatnya itu sangat sempit gitu. Gue sama Ana sama Ade aja bangun tenda itu di akar-akar gitu, jadi buat tidur tuh gak nyaman banget, gak enak banget, karena emang di bawah tuh gak rata banget ya, karena kondisinya emang ada beberapa tenda di sini ya, kita cuma bisa bangun tenda nyempil-nyempil gitu, karena di pos 4 Gunung Salak ini sangat sempit. Sekarang udah menunjukkan jam setengah lewat, tapi kondisinya masih sangat gelap banget di sini. Biasanya setengah 6 gitu kan udah agak kependar putih gitu kan. Ini tapi karena tipe Salak ini hutannya itu sangat rapat, pohonnya tinggi-tinggi. Jadi jam segini itu jam hampir jam 6 kurang 15 lah, ini kondisi masih gelap banget.
Ya mungkin ntar kita mau summit kalau udah agak terangan aja, kan kondisi dari semalam gua tidur sampai gua bangun lagi sekarang itu hujan masih belum berhenti gitu. Biarpun nggak deres, cuma hujan-hujan ngereceh tapi terus gitu. Awannya juga dingin banget. Semalamnya menggigil banget karena dingin banget sih. Jadi buat teman-teman yang mau kesini tuh emang harus persiapannya tuh emang harus bener-bener mateng gitu. Jangan disepelein. Salak tuh emang bukan buat main-main. Nggak bisa gitu loh kesini sembarangan lo ngeremehin gunung yang cuma tingginya cuma nggak lebih dari 2100 mdpl, tapi emang Salak ini bukan gunung buat main-main gitu. Jadi emang persiapan lo harus mateng. Dan satu lagi, jangan pernah nekat. Jika kondisi tidak memungkinkan, mending berhenti. Soal suara misterius tadi, walau cuma sebentar, saat proses editing saya mendengar berulang-ulang, rasanya memang tak masuk logika jika menganggap itu suara manusia. Sebenarnya saya malas jika harus menghubungkannya dengan hal mistis. Tapi suka tidak suka itulah yang tertangkap dan terdengar di rekaman, meski kejadian realnya saya tak mendengar apa-apa. Justru saya lebih ngeri kejadian sekitar pukul 3 dini hari saat saya terbangun karena mendengar erangan suara pantera alias macan kumbang tepat di sebelah kanan tenda saya. Namun itu tak bisa saya buktikan karena saya tak punya rekamannya. Dari dua kejadian ini saya sekarang percaya bahwa predikat Gunung Salak sebagai gunung angker dengan kengerian hutan belantaranya bukanlah omong kosong. Ditambah lagi sulitnya jalur pendakian, maka tak berlebihan jika gunung ini mendapat predikat gunung paling ngeri untuk didaki. Lagi, bentar lagi. Oke, lagi. Ini tenda gua yang semalam gua buat istirahat. Itu benar-benar nyempil di pojokan dan nggak rata. Banyak akar juga di situ. Ada beberapa tenda di pos 4 ini. Tuh. Ada satu tenda. Sama yang di sini juga ada satu. Ada cuma 3 tenda karena tempatnya di sini memang nggak terlalu luas. Waktu terus berjalan, namun hujan yang ditunggu untuk reda nyatanya tidak juga reda. Saya harus membuat keputusan, summit dengan kondisi seperti ini atau tetap menunggu, dengan resiko kami turun telat dan bisa kemalaman di jalur. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk segera summit apapun cuacanya, agar kami turun tidak kemalaman karena itu lebih beresiko. Saya pikir kami akan summit bersama, namun teman pendaki ini memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan sampai ke puncak Manik. Tepat pukul 8 pagi kami memulai summit attack ke puncak Manik, puncak tertinggi Gunung Salak. Meski hujan tidak sederas kemarin saat kami trekking antara pos 3 ke pos 4, mendaki saat kondisi hujan begini sangatlah tidak nyaman, apalagi dengan tipe jalur seperti Gunung Salak ini. Akan lebih menguras tenaga dibanding dengan kondisi normal atau saat cuaca cerah. Bukan salak namanya jika kalian bisa menebak kondisi cuaca saat mendaki Gunung Salak. Cuaca di Gunung Salak sangatlah susah ditebak. Hujan, angin kencang, atau badai bisa datang kapan saja sesuka-sukanya, bahkan saat musim kemarau sekalipun. Dua kali saya mendaki Gunung Salak. Yang pertama dengan tujuan Kawaratu via Pasir Rengit, bahkan di musim kemarau saat itu, saya diguyur hujan sangat deras ketika turun dari Kawaratu hingga base camp. Kemudian di pendakian kedua saat ini dengan tujuan Puncak Manik, puncak tertinggi Gunung Salak, bahkan hujan tidak pernah berhenti sama sekali dari kemarin mulai lepas dari pos 3 sampai pos 4 tempat saya mendirikan tenda. Semalam suntuk hingga saat ini hujan terus turun dengan intensitas yang berubah-ubah. Kadang deras, kadang reda, disertai angin dan hembusan kabut silih berganti hingga saat sekarang saya melakukan summit ke Puncak Manik.
itu hanya soal cuaca. Soal beratnya jalur tak perlu diperdebatkan lagi, bahwa jalur pendakian Gunung Salak ini merupakan salah satu jalur pendakian dengan tingkat kesulitan dan elevasi yang menantang. Bahkan pendakian Gunung Salak yang hanya berketinggian 2211 mdpl ini disamakan levelnya dengan gunung-gunung yang berketinggian di atas 3000-an mdpl. Tak heran sering kita dengar celutukan para pendaki bahwa pendakian Gunung Salak ini adalah pendakian gunung 2000 rasa 3000. Sekarang soal mistis dan mitosnya. Sudahlah, tak perlu saya bahas lagi. Dua kejadian yang telah saya ceritakan di awal video, yaitu soal suara gaib di luar logika dan mitos bahwa Gunung Salak masih dihuni macan kumbang alias pantera, telah memberi saya gambaran bagaimana sejatinya Gunung Salak ini. Sekedar sharing aja ya guys. Pendapat saya nih jujur, jika kalian baru memulai hobi mendaki gunung atau mungkin baru 1-2 gunung yang kalian daki, urungkan dulu niat kalian buat mendaki Gunung Salak. Bukan apa-apa nih, biasanya buat yang baru memulai hobi mendaki, bahwa esensinya naik gunung adalah soal view dan keindahan saat mendaki. Bukan soal tantangan atau kebutuhan batin terhadap apa yang akan didapat selain view dan keindahan itu tadi. Nah, di sini saya mencoba menempatkan diri di posisi itu. Ketika kita baru memulai hobi mendaki, ketika orientasi kita masih seputar view dan keindahan, sedang kita berani memutuskan untuk mendaki Gunung Salak, lantas apa yang hendak kita capai? Bicara soal view dan keindahan, jika kalian nonton video saya ini sampai habis, view keindahan macam apa yang kalian harapkan dari Gunung Salak? Yang ada kalian nanti hanya mendapat kejengkelan, kaki sakit, nafas habis, dan view yang monoton dari bawah sampai puncaknya. Atau yang ada nantinya hanya keluhan yang keluar dari mulut kalian tanpa bisa menikmati nikmatnya sebuah pendakian. Jadi saran saya jika kalian baru memulai hobi mendaki dengan orientasi seperti tadi yang sudah saya bahas, pikir 2 kali jika ingin tetap mencapai puncak tertinggi Gunung Salak. Lain soal jika kalian sudah sering mendaki, adalah sebuah kenikmatan tersendiri mendaki Gunung Salak sampai puncak. Faktor keindahan dan view yang diharapkan dari sebuah pendakian menyingkir dengan sendirinya, tergantikan dengan kepuasan yang tak terkatakan apabila bisa mencapai puncaknya. Mohon maaf nih ya, jika ada yang kurang sejalan dengan pendapat saya, silakan tulis saja di komen. Setidaknya saya di sini menempatkan diri saya sendiri bagaimana rasanya menjadi orang yang baru awal mendaki dan ketika sudah beberapa kali melakukan pendakian. Esensi sebuah pendakian dan tujuan yang ingin dicapai, serta gunung seperti apa yang hendak kita daki. Untuk itu saya membuat video pendakian dari waktu ke waktu dan itulah yang mewakili perasaan saya tentang tujuan sebuah pendakian.
Kurang lebih 1 jam 20 menit kami mencapai pos 5. Tepat seperti referensi yang saya baca-baca sebelumnya, bahwa jalur dari pos 4 ke atas hanya tanjakan curam dan terjal yang akan kalian temui dengan estimasi waktu tempuh normal 1 jam. Jika fisik kalian kuat, tak sampai 1 jam kalian dapat mencapai pos 5. Dari pos 5 menuju pos 6, pos terakhir sebelum puncak, jaraknya tak terlalu jauh. Estimasi normal hanya sekitar 20 menit. Dari pos 5 menuju pos 6 ini, saya menempuhnya sekitar 30 menit. Lagi-lagi jika fisik kalian kuat, mungkin 15 menit kalian akan sampai di pos 6 dari estimasi normal. Selangkah lagi mencapai puncak. Terbayang hembusan angin di puncak begitu segar dengan aura kuning merona membangkitkan dahaga rasa. Dari pos 6 menuju puncak, jalurnya masih tanjakan curam dan terjal ditambah jalur batu jingga yang licin kombinasi trek lumpur di beberapa bagian jalur. Akhirnya kita sampai ya. (2211) 2211 mdpl. Puncak Manik salah ya. Ya bahagia rasanya meski hujan-hujan ya. Gunung 2000 rasa 3000. Kebangetan yang bilang Gunung Salak cabai rawit mah kebangetan. Cabai rawit pedes. Ini mah lebih dari cabai rawit. Anjir. Thank you, Anam. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Anam. Ya. Mantap. Ya. Indah merona, dari jauh kau puja. Rupa sebata dari dekat kau hujat. Tak ada raut kegelisahan meski diambang kegalauan. Setitik nadir menjerit pandir di ujung sumir. Tapi siapa peduli? Pedulimu hadir di saat kau merasa terpinggir. Jiwamu merasa getir tapi kau malah menggelar satir. Dari batas keindahan yang kau tebar, kau tetapkan batas sabar. Dirimu lupa apa yang membuat hatimu gusar. Hatimu tertutup rapat namun kau tak sadar. Lalu kau berharap bintang-bintang itu akan jatuh? Bintang tak akan jatuh sebelum kau peluh. Memilah untuk memilih tapi bejana itu tak kau buka. Lantas kau berharap dia yang ada. Maka itu hayalmu di ujung rupa. Dari puncak jenuh, aku berdiri lumpuh. Menatap kosong meski di depan gaduh. Tapi di sini, di tempat sepi, hatiku terisi penuh. Berteman angin, kebebasan yang tak patuh. Siapa bilang aku terkoyak? Aku berdiri tegak di puncak Manik, puncak Salak. Berteman golak bergelombang dari lembah menuju puncak. Di atas nirwana menjauh dari bising dan pekak.
Di puncak Manik, di ujung hayal untuk sesuatu hingga saatnya aku petik. Dari titik peluh titik pusara para penempuh, Gunung Salak yang tak pernah rapuh. Beginilah view di Puncak Salak. Puncak Salak memang tak menjanjikan view menawan seperti tetangganya Gunung Gede Pangrango, terlebih di musim hujan seperti ini. Namun jika kita paham esensi sebuah pendakian, maka semua gunung punya keunikan dan sensasinya masing-masing. Itu baru bisa kita rasakan ketika kita sudah mendakinya sampai puncak. Bagi saya, Salak luar biasa. Bikin apa bro? Kopi. Kopi ya? Enak nih ngopi di puncak nih. Enak. Pastilah. Hembusan angin dari lembah ke puncak yang membawa kabut seperti menciptakan sebuah gelombang terbang yang menakjubkan. Namun jika kalian dengar suaranya agak sedikit ngeri terdengar di telinga. Menakjubkan untuk dilihat, tapi mengerikan bagi kami yang berada di atas saat itu. Dan tiba-tiba kamera yang saya pasang di tripod Ya ampun. Tumbang. angin kencang menjatuhkan kamera saya. Jangan bilang ini mistis ya. Coffee time. Kasihan si Anam sudah menggigil kedinginan. Tapi dasar si Ade bikin kopinya pahit. Sengaja mengerjain Anam ya dek. Kopi Kang. Ya. Dingin. Kopi 2211. Saya kasih gula ke 6, enak kok. Ngopi enak ya, ngopi ya. Pahit deh. Pahit. Gak biasa kopi pahit loh. Hidup lu deh. Pahit bukan. Hidup gue udah manis. Sehitam manis, sepahit getir kopi bisa diartikan berbeda. Pun kehidupan ini akan selalu ada manis dan getir. Bagaimanapun hidup seperti sebuah kopi. Meski pahit dan getir, pilihannya ada di kita. Mau tetap pahit atau dibikin manis. Dua-duanya sama-sama nikmat jika kita menikmatinya dengan keikhlasan dan kesantunan. Terima kasih buat Ade dan Anam yang telah menemaniku mencapai sebuah angan untuk bisa ke Puncak Salak. Puncak yang selalu nampak namun baru kali ini kutapak. Cerita belum berakhir. Seperti di awal narasi, karena Salak spesial, video pendakian saya awali mulai dari pos 4 ke puncak. Jangan meremehkan jalur menuju pos 4. Jalurnya tak kalah cetar, yang buat dengkul serasa ambiar. Hati-hati guys. Jalannya hancur. Untuk menuju pos pendakian Cimelati aja butuh perjuangan ekstra. Jalan becek, licin, motor rawan tergelincir. Kok perasaan saya nggak enak ya? Hancur guys jalannya guys. Jadi ternyata jalan ini nggak bisa dilewatin sama motor. Nih. Ini mentok sampai sini. Ternyata tadi gue nanya jalurnya masih turun lagi ke bawah sana, ntar ada belokan ke kanan katanya. Jadi yang di sini buntu. Bener guys, saya tersesat sejauh 2 kilo dari titik map yang saya tuju. Udah jalanan nanjak parah, licin, banyak sekali percabangan. Dan berkendara sendirian seperti ini tak mungkin setiap saat saya bisa membuka maps. Sampai juga dan bertemu dengan Anam dan Ade, teman sependakianku kali ini di rumah warga yang biasa dijadikan parkiran kendaraan sebelum menuju pos pendakian Salak via Cimelati. Jalur Cimelati ini bisa juga dibilang jalur tradisional karena banyak penduduk lokal yang naik untuk berziarah ke makam Mbah Salak di Puncak Manik. Tak heran jika di hari-hari atau bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro, jalur ini ramai berziarah ke makam Mbah Salak atau Raden Hasan Brajakusuma.
Saya sendiri kurang begitu paham siapa sebenarnya sosok yang dikubur di Puncak Manik tersebut. Jika ada yang tahu silakan sharing aja ya guys di kolom komentar untuk pembelajaran kita semua, biar kita tahu siapa sebenarnya sosok yang sangat melegenda di Gunung Salak ini. Dan kenapa kebanyakan para peziarah tersebut memilih jalur Cimelati? Jawabannya satu, mereka memilih jalur terpendek dan tercepat menuju puncak dengan mendaki tanpa perbekalan seperti kami atau pendaki pada umumnya. Untuk itu, mendengar cerita-cerita tersebut, saya tertarik mendaki Salak via Cimelati yang dilabeli jalur terpendek dan tercepat menuju Puncak Manik. Meski jalur Cimelati ini mendapat predikat jalur terpendek dan tercepat menuju puncak, jangan pernah meremehkan pendakian Salak lewat jalur ini. Buat kalian yang jarang olahraga, hanya untuk mencapai pos 4 saja, saya jamin dengkulmu akan bergetar serasa ambiar. Dari pos jaga tadi jalan lumayan nanjak karena jalannya tadi tuh kayak dilurusin gitu, nggak dibelokin sama sekali, jadi lurus gitu. Tapi pas begitu ketemu pertigaan tadi yang petunjuk ke puncak 1, ini jalanan menurun, bonus lah. Nah, setelah sebelumnya kalian sudah lihat bagaimana trek mencapai Puncak Manik dari pos 4, kalian harus lihat trek pedesnya Salak via Cimelati dari bawah menuju pos 4 tempat saya ngecamp dan summit kemarin. Nah, sehabis turunan, ini belok kanan, langsung ngejos guys. Itu di depan si Anam tuh, masternya saudara pendaki dia, sama si Ade. Widih, anjir, habis enak-enak dikasih turunan, langsung dijos, langsung digas anjir.